warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa la taj'alna mimman 'arada 'an dhikrika fa inna lahu ma'isatan dhanka. Wa adkhilna fi ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tahun yang tiga kita memanjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat anugerah kepada kita sekalian. Begitu pula kita senantiasa berupaya meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada sesungguhnya salawat kita kepada Rasulullah adalah salawatnya Allah dan malaikatnya kepada kita. Itu harus diyakini itu kata Al-Quran. Kita akan membaca ayat 58 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna udkhulu hadhihi al-qaryah wa kulu minha haythu shi'tum ragadan wa udkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana saja yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami akan ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita memperhatikan ayat ini, betapa pemurahnya Allah ini. Bani Israel kala itu sangat morat-marit, tidak ada tempatnya. Di Mesir dijadikan budak, diusir-usir, ditunjukkan diri oleh Allah ke sana, tapi itu pun juga ogah-ogahan. Apa dia bilang? Bani Israel, Musa, kamu dulu masuk. Sudah keluar itu, sudah mau berjuang di situ baru kita masuk. Ini sikap seperti ini, kadang-kadang juga ada melekat pada diri kita begini. Saya sering mengajak jemaah ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, kita lebih dulu harus masuk di situ. Jangan-jangan kita juga begini. Coba kita lihat betapa pemurahnya Allah, diberikan tempat yang aman untuk beribadah, dilengkapi fasilitas makannya, dijamin. Apa yang Allah harapkan? Makanya orang dermawan itu adalah
orang yang memberikan apa yang ia miliki. Orang yang apa yang miliki. Maksudnya begini, kalau orang kaya memberi, bukan salah. Tetapi kadang-kadang memang haknya orang miskin yang diberikan kepada si miskin. Karena memang ada haknya pada diri kita. Apakah mau dihitung ini orang dermawan? Kalau saya belum bisa dikategorikan sebagai, karena memang haknya orang yang diberikan, haknya si miskin yang diberikan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hak mutlaknya yang ia berikan kepada manusia. Jadi kalau begitu dermawan yang sesungguhnya adalah orang yang memberikan haknya untuk menutupi kebutuhan orang lain. Ada ungkapan mengatakan bahwa bukanlah dermawan orang yang berpunya memberikan kepada yang tak berpunya, tapi orang dermawan adalah orang yang tak berpunya memberi kepada yang berpunya. Itu tadi. Kenapa tinggi derajatnya ini? Karena haknya yang ia berikan kepada orang kaya. Mungkin haknya dia orang miskin kau kasih. Ya. Apa tidak begitu analisanya kita? Nah sekarang ini yang kita baca ini betapa Allah memberikan tak terukur. Nah kalau ini kita coba mengoreksi diri kita sebagai khalifahnya, penggantinya Allah, seharusnya memiliki sifat begitu. Harus kita tanya diri kita, mana yang lebih tinggi, semangat memberi atau semangat mengambil? Itulah diri kita. Jawabannya pertanyaan ini, itulah diri kita. Tentu berbeda jawabannya. Mana yang lebih tinggi, semangat memberinya atau semangat mengambilnya? Kita sudah menerima kami ini sebagai khalifah Allah, pengganti Allah. Tapi kenapa sifat Allah ini susah kita jelaskan dalam kehidupan? Coba kita lihat dari Bani Israel, Seut dalam mencari tempat dikasih. Persoalan pangan dikasih ambil. Itu semua hak Allah itu. Itu semua hak Allah diberikan kepada hamba. Nah, apakah kita sudah mengoreksi diri kita ini? Selalu menceritakan kejahatannya Bani Israel. Sampai saya berkali-kali mengatakan, dan sampai juga kita memiliki sifat yang begitu. Perintah Allah untuk masuk ke negeri itu dicoba untuk mengingatkan kembali kepada Bani Israel yang ada di sana Rasulullah. Apa artinya ingatlah. Mau dikembalikan itu ingatannya. Mau dikembalikan kepada ingatannya kepada apa yang Allah telah berikan kepada Bani Israel ketika ia membutuhkan. Artinya ini seharusnya kita mengadakan revolusi mental ini. Karena kalau kita mau daftarkan kesalahan kita, kira-kira tidak cukup kertas untuk kita menulis kesalahan. Ingatlah, mau menghadirkan kembali diingatan kita tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan.
Apa yang kedua? Mereka diberi kebebasan. Mereka diberikan kebebasan untuk silakan makan. Semua yang ada di dalam negeri itu negeri subur. Kira-kira tidak kalah hebat dengan Indonesia ini. Betapa fasilitas-fasilitas ini juga memiliki, ayat itu memiliki wawasan kebangsaan. Diberi negeri yang aman, diberi tempat yang subur. Kalau itu nikmat, kita rasakan enak sekali. Kapan nikmat ini terasa enak sekali? Ketika nikmat itu tidak ada. Ketika nikmat itu tidak ada, wah, enaknya dulu. Waktu saya masih sehat-sehat makan gula. Sudah tidak ada. Wah, enaknya dulu. Sudah tidak ada. Nanti terasa nikmatnya, enaknya nikmat kalau sudah tidak ada. Tapi ini kan orang Arab mengatakan bahwa sebenarnya kesehatan itu ibarat mahkota di atas kepala, dan tidak ada yang melihat itu kecuali orang sakit. Sekarang pada kita sehat-sehat ya tidak begitu. Kita tidak melihat mahkota itu. Yang melihat itu adalah orang sakit. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu semaksimal apa kita manfaatkan. Mari kita melihat beberapa riwayat yang memang semangat memberinya lebih tinggi dibanding semangat mengambilnya. Ambillah contohnya Nabi Musa. Nabi Musa itu waktu wahyu kepadanya. Bukan ayat Al-Quran itu, wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Allah bertanya kepada Musa, Musa, maukah kamu mendapatkan banyak kebaikan seperti hanya orang-orang lain? Apa kata Musa? Naam ya, saya mau. Dua kuncinya saja dalam wahyu ini. Satu, dan baik. Syarahi orang sakit. Syarahi orang sakit. Satu. Yang kedua, yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa, membagi kok. Membagi. Itu saja. Setelah dalam kisah itu, dalam riwayat itu dikatakan, setelah Musa diberi amanah, diberi wahyu seperti apa, maka dia siapkan waktunya dalam 1 minggu itu, dalam 1 bulan itu dia siapkan waktunya dalam 1 bulan, 1 minggu khusus untuk berbagi. Semangat memberi. Ini kita sudah menikmati pemberian Allah. Mari kita evaluasi seperti apa balasan kita. Sekalipun Allah tidak mengharapkan balasan, tapi seperti apa pengertian kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Mensyukuri saja sudah lumayan. Apalagi yang diperintahkan dalam ayat ini. Wadkhulul baba sujada. Perintah untuk bersifat tawadu. Perintah untuk bersifat tawadu. Setelah diberikan negeri yang aman,
setelah diberikan yang melimpah makanan, nikmat yang seperti itu, apa perintah Allah? Tawadu. Kenapa tawadu yang menjadi perintah di sini? Karena tawadu itu tidak ada orang sakit hati terhadap orang yang tawadu. Apa lawannya tawadu? Coba angkat. Mana yang lebih banyak orang sakit hati terhadap orang tawadu atau kepada orang yang angkuh? Tidak ada orang yang sakit hati pada orang tawadu. Kalau ada orang yang sakit hati terhadap orang tawadu, kalau sakit hati orang itu, dia perlu diperiksa diri. Tapi karena ini sifatnya Bani Israel, pembangkang, waktunya disuruh kepada oleh Allah, wadakhulul baba sujadan, masuklah melalui pintu dengan tunduk dan sujadan. Sujudnya bukan sujud begini, bukan. Itu pun juga dipaksa oleh Allah baru mau sujud. Apa kata Allah? Kalau kau tidak sujud, saya timpahkan gunung itu kepada kamu. Makanya sujudnya itu Bani Israel begini, mirip. Makanya itu kalau tuh, ini kan ogah-ogahan menerima perintah, ogah-ogahan menerima perintah, keterpaksaan. Apa buah daripada pekerjaan yang terpaksa? Sebenarnya Allah bisa saja memaksa kita menjadi orang beriman semua. Apa yang menghalangi Allah menjadikan memaksa menggunakan sifat kaharnya, maha pemaksa untuk kita menjadi orang beriman semua? Tidak ada. Tapi Allah tidak mau disembah dalam keadaan terpaksa. Allah tidak mau disembah dalam keadaan terpaksa, karena secara logika sesuatu yang dilakukan secara total hilang keikhlasan. Jadi kalau demikian adanya sifat tawadu ini harus menjadi cerminan kepribadian kita. Apapun nikmat yang kita miliki, siapapun di kapanpun, jangan selalu berkata, tidak level. Memang tidak level, karena level kita, orang yang berkata itu levelnya apa? Levelnya setan itu. Sementara orang yang lain ada levelnya malaikat, tapi kita level tidak level memang. Saya mau mengulangi ayat lagi yang sering saya sampaikan kepada kita, kepada jemaah. Waqfid janahaka liman taba'aka minal mu'minin. Rendahkan hati terhadap orang yang engkau pilih. Rendahkan. Ini menjadi pertanyaan lagi pada diri kita ketika kita menduduki posisi yang sekiranya menurut anggapan kita ini adalah mulia. Mana yang lebih banyak bercokol di hati kita, merendah diri atau merasa diri lebih dibanding yang lain? Jawabannya itulah diri kita lagi. Dengan berbagai jawaban-jawaban ini, satu kesimpulan bahwa perlu ada, kalau saya punya istilah, perlu ada revolusi pada diri kita. Itu revolusi harus menggerakkan perubahan yang dasar dalam diri kita, supaya kembali lagi kepada posisi yang melakukan perubahan pola sikap, pola perilaku, pola pikir. Kita harus diubah sebelum tuntas. Ini revolusi namanya ini, tapi revolusi kepada diri.
Karena banyak kesusahan, kesalahan yang kita. Ini memang cara berpikirnya manusia ini perlu kita koreksi. Banyak ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang mengoreksi cara berpikirnya manusia. Kalau Allah sudah mengoreksi diri kita, kenapa kita tidak mengadakan revolusi terhadap diri kita? Apa salah satu di antara saya ulangi lagi ayatnya ini. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Manusia ketika ia diuji oleh Tuhannya, diberikan kemuliaan yang sekiranya dianggap bisa mengangkat kemuliaannya, atau diberikan nikmat yang dianggap sekiranya bisa melapangkan kehidupannya, apa yang terbetik dalam pikiran orang itu? Dia berkata, memang saya mendapat kemuliaan dari Allah. Apa jawaban? Ini pemikiran seperti ini dikoreksi. Apa koreksinya? Koreksinya itu ada saya selanjutnya. Ada ayat satu mengantaranya. Apa dikatakan? Kalla bal la tukrimunal yatim. Karena tadi cara berpikirnya orang ini yang namanya kemuliaan diukur dari sisi kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Katakanlah jabatan, katakanlah pangkat, dan semacamnya. Sekiranya bisa kita mengangkat diri kita sebagai suatu hal yang terhormat. Kata Allah, kalau itu yang kau pakai berpikir, nanti menilai kemuliaan atas dasar nikmat yang aku berikan kepadamu, katakanlah pangkat, sudah pasti kau tidak bisa menghargai orang yang tak berpangkat. Kita bisa kiaskan, sekiranya ada dalam pemikiranmu bahwa kau merasa dirimu mulia karena diberikan ilmu oleh Allah. Kata Allah, bantah tukrimu. Kalau itu ukuran yang kau pakai, karena ilmunya, niscaya kau tidak bisa menghargai orang yang tak berilmu. Ini logika Al-Quran seperti ini. Oh, indah sekali. Wa na'amahu, diberi nikmat, diberi kelapangan kehidupan. Kalau itu menjadi ukuran harta, kata Allah, kalla bal la tukrimu. Kalau harta yang menjadi ukuran kemuliaanmu, maka pasti engkau tidak bisa menghargai orang yang tak berharta. Ini kan logika akal seperti itu. Kalau begitu, yang ditunjukkan ini adalah syukur. Indah memang bahasa-bahasa Al-Quran itu kalau kita mencoba mengkajinya. Jadi kembali kita mau menekankan bahwa dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, harus ada upaya ekstrim. Katakan pakai bahasa begitu sedikit. Harus ada upaya ekstrim untuk menunjukkan perubahan terhadap diri kita. Jangan ogah-ogahan, jangan setengah-setengah. Yang setengah-setengah itu adalah mengubah dirinya kalau perubahan itu sekiranya sejalan dengan pikirannya. Nah, ini yang menjadi masalah. Mau mengubah dirinya, asal saja perubahan itu sejalan dengan pikirannya. Wah, ini namanya setengah-setengah, ini mengubah diri.
Seperti tadi ayat yang kita bacakan tadi. Kalau tidak berkenan di hati, sama di Bani Israel ini. Bani Israel tidak berkenan di hatinya. Karena menurut kebaikannya tergantung pada kekurangan. Karena ada ayat juga mengatakan begini. Apakah ketika kami mengutus rasul kepadamu yang engkau tidak senangi, lantas Anda merasa angkuh? Sebenarnya memang rasulan itu artinya utusan. Banyak maknanya rasul itu bisa menjadi apa? Segala sesuatu yang menyampaikan risalah itu namanya rasulan. Secara bahasa ya. Tolong jangan sampai diviralkan. Kan sekarang harus hati-hati. Jadi diviralkan rasulan itu selalu memaknai rasul. Ini dari segi bahasa. Dari segi bahasa, segala sesuatu yang membawa misi kepada kita itu namanya rasul. Nah sekarang mari kita mengubah cara berpikir kita. Apakah kita tidak menganggap pohon itu adalah rasul kepada kita? Apakah kita tidak menganggap anak itu sebagai rasul kepada kita? Kan semua membawa misi kesalahan. Semua ini segala sesuatu ini adalah membawa misi. Siapa yang bilang begitu? Allah sendiri yang bilang. Rasulan ila Bani Israel, inni jitukum bi ayat. Ayat apa? Kata Isa, saya ini rasul diutus oleh Allah kepada kalian. Saya membawa kepadamu ayat tanda-tanda. Yang dibawa oleh Nabi Isa adalah tanda-tanda. Tidak Nabi Isa tidak menunjuk ini Tuhan, ini tanda. Yang dibawa kepada kita adalah tanda. Melalui tanda ini perlu ada rasionalisasi, daya nalar bekerja. Nah, apakah semua itu kita memiliki bahwa itu semua bukan tanda? Ayat semua itu. Ini pola berpikirnya Bani Israel yang dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Taurat. Yang keempat yang diperintahkan dalam ayat ini adalah suruh berdoa Bani Israel. Wa qulu hittatun. Mohon ampunan kepada Tuhan. Mohon ampunan. Dasar Bani Israel selalu saja melakukan kreatif yang tidak benar. Jadi hittatun dia ubah itu menjadi hintah. Ditambah nur. Wa qulu hittatun. Artinya hittatun ya Allah ampunilah kami. Tapi dia ubah itu kata-kata menjadi hintatun. Apa itu hintah? Makanan. Dia ya Allah berikan kami makanan. Padahal di sini hintatun. Ya Allah ampunilah segala dosa kami. Kenapa kita harus banyak minta yang ampun kepada Allah? Saya mengulangi lagi bahwa untuk menutupi yang kita tidak tahu, doa. Nah, seberapa banyak yang kita tidak tahu? 99,7% yang kita tidak tahu, yang kita tahu hanya 0,3%. Tolong Pak Pernah tidak dikasih. Itu pun yang kita tidak tahu, itu pun yang kita tahu masih sempurna kan? Yang sudah berkurang. Yang bisa menyelamatkan ini, ya
Makanya Allah mengatakan berdoa. Dijawab oleh Allah, kalau Anda meminta ampun, naghfir lakum khataaya. Saya akan mengampuni kesalahan. Mengampuni segala kesalahan. Dikasih lagi bonus oleh Allah. Wa sanazidul muhsinin. Aku akan tambah. Jadi bonus ini. Aku akan tambah. Tetapi itu hanya saya berikan kepada al-muhsinin. Siapa ini al-muhsinin? Orang al-muhsinin itu orang yang selalu berpikir mencari alternatif yang terbaik. Itu namanya al-muhsinin. Kalau masih ada yang terbaik, dia ambil. Sekali banyak yang baik, dia cari mana yang terbaik. Salat duha atau salat tahajud 2 rakaat, bagus kan? Masih ada yang lebih dari itu, masih ada 4 rakaat. Masih ada yang lebih dari 4 rakaat, masih ada 6 rakaat. Ambil lagi, masih ada lebih dari 8 rakaat, masih banyak sedikit, masih selalu mencari yang terbaik. Itu namanya al-muhsinin. Itu al-muhsinin. Cara berpikirnya al-muhsinin itu selalu mencari alternatif yang terbaik. Baguskah kalau kita salat kami yang bagus? Nah, apakah tidak merasa cukup? Assalamualaikum warahmatullahi tidak cukup. Harus mau berzikir, mau berdoa, mau apa? Bagus tidak berdoa? Bagus berdoa. Tapi mau mencari lagi yang terbaik. Mana yang lebih bagus? Kita doa bersama atau doa sendiri? Nah, itu sudah penekanan Rasulullah. Keberjamaah itu adalah memiliki keberkahan tersendiri. Coba bayangkan, saya ulangi lagi kisahnya. Orang-orang fikih saja memanfaatkan ini hadis Rasulullah. Al-barakah fil jamaah. Ada orang masmum salat yang dia dapat imam itu mau ruku, langsung ruku juga. Ada tidak kesempatannya baca Fatihah orang itu? Tidak ada. Tapi dihitung, semua ulama fikih dihitung bahwa itu masih dihitung 1 rakaat dan tidak ada Fatihahnya. Kenapa dihitung sebagai 1 rakaat dan tidak ada Fatihahnya? Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Oh, ulama kita berkata berkahnya jamaah. Kita selalu menghindar. Macam-macam dibilang, itu bid'ah. Doa sesudah salat fardu, doa. Bid'ah itu berjamaah. Saya kan pernah menjawab pertanyaan di sini. Orang yang bertanya di sini dulu. Sama cewek terus di sini. Dan saya selalu ambil contoh itu. Misalnya di Batu ini istiqamahnya. Citra banyak hal-hal yang mungkin. Pertanyaannya kan begini. Adakah doanya salat? Adakah dalilnya doa bersama sesudah salat fardu? Itu pertanyaan. Jadi saya katakan itu pertanyaan salah. Karena Anda mencari dalil. Nah, sudah ada dalilnya. Jadi seharusnya Anda bertanya, adakah larangannya? Berdoa kan sudah ada doa dalilnya. Udah uni astajib lakum. Bisa berdoa. Tapi sudah ada dalil. Kan tidak ditentukan kapan dan dimanapun saja. Silakan berdoa. Nah, sekarang pertanyaannya, salahnya Anda mencari dalil.
Kalau benar yang perlu dipertanyakan, adakah larangannya? Kalau tidak ada larangannya, apa? Eksis dong. Ini cara berpikir usul ini begini. Kan variabel tadi berdoa dan berjamaah. Berjamaah ada tidak perintahnya berjamaah? Ada itu. Al-barakah lil jamaah. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi kalau begitu ada dalilnya. Nah, sekarang ada larangannya. Ini namanya al-istishab, mencari hukum dasar daripada perbuatan itu. Gugur kalau ada lawannya. Perintah gugur kalau ada larangan, larangan gugur kalau ada perintah. Nah kita ini Allah menjanjikan bonus wasanazidul muhsinin. Saya akan tambah, tapi hanya kepada orang-orang yang selalu berpikir mencari alternatif yang terbaik. Dan kalau masih ada yang terbaik, cari. Sudah beli mobil, tapi masih mau lagi yang terbaik. Kepasa nggak sih? Sudah ada nih aslinya, masih mau lagi yang terbaik. Cari lagi yang terbaik, pasang cek. Masih mau lagi cari yang terbaik, kasih parfum. Pokoknya al-muhsinin itu selalu berpikirnya yang terbaik. Nah, ini yang perlu direvolusi ini dalam pemikiran kita. Jangan selalu itu. Ini pemikiran sekuler yang begitu. Saya berkata ini pemikiran sekuler. Itu namanya pemikiran belakang muda itu. Karena kalau innal insana lafi lakanun, kalau berkaitan dengan urusan Tuhannya malas. Tapi kalau berkaitan dengan kehidupan dunia bersemangat. Itu kan orang lakanun yang begini. Bukan orang al-muhsinin. Kembali kita tutup ayat ini dengan mengatakan bahwa betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan, dan itu haknya Allah. Kita memberi kadang hanya memberikan hak. Itu pun juga kalau kita memberikan hak orang. Seperti apa kita memberikan hak kita terhadap orang lain. Makanya jangan terlalu tinggi semangat mengambilnya dibanding semangat memberinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada mau dikoreksi, silakan dikoreksi. Terbuka. Tidak ada barangkali yang dikoreksi. Dua itu masalah kalau tidak dikoreksi, Pak. Tidak dipaham. Dan yang lainnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kajian kita pada pagi subuh hari ini. Saya ini koreksi bagi hari semuanya sudah sangat jelas. Ada 3 poin yang saya tanyakan ke ini partai yang mulia ini. Namun sebelumnya mohon izinnya diluruskan kalau saya salah. Pertama, di dalam Al-Quran itu dari sekian banyak nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi, kalau tidak salah Nabi Musa yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah mungkin ada hikmah di balik itu? Kenapa Nabi Musa yang paling banyak disebutkan oleh Allah dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain? Padahal kalau kita bicara masalah kemuliaan, maka mungkin Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia. Itu pertama. Yang kedua, minggu lalu ada diskusi kayak teman kami
yang sampai pada akhirnya ada salah satu yang emosi terkait dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu teman mengatakan bahwa saya setiap habis salat subuh, saya selalu membaca salawat sebanyak 7 kali, kemudian saya tiupkan ke tangan saya, lalu kemudian saya sapu ke wajah, dan saya niatkan supaya awet muda. Ya, lalu teman yang satu mengatakan, oh itu tidak ada contoh, Nabi tidak pernah contohkan, sahabat tidak pernah contohkan, itu salah. Lalu kemudian diskusi sampai akhirnya ada yang emosi. Nah, dan bagaimana dengan salawat ini kayak? Kemudian ketiga, hari yang kemarin kami ada diskusi di salah satu warkop yang dikemas dalam bentuk kajian. Ada satu pernyataan yang butuh jawaban ya, yang kami anggap yang bisa menjawab hanya memang yang ahlinya. Pernyataannya begini, kita jangan mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang paling mulia. Alasannya, kalau kita katakan bahwa Islam itu adalah agama yang paling mulia, maka agama-agama yang lain mulia. Jadi kalau Islam paling mulia, maka agama yang selain Islam mulia. Padahal diangkat satu ayat di surah Al-Insan ayat 85. Wa man yabtaghi ghayra Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil satu agama yang selain Islam maka ditolak. Berarti agama yang lain itu ditolak. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Islam itu agama yang mulia, maka otomatis kita mengatakan selain Islam itu mulia. Maka ini berkaitan dengan ayat ini. Bagaimana dengan pernyataan ini? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nanti minta tolong dibantu karena file saya itu lemah. Sudah begitulah nasib saya bahwa tidak terlalu bisa melipat lama. Nah, tadi yang menjadi masalah, kenapa bisa emosi? Kenapa bisa emosi? Jangan mencari nikmat melalui dosa. Ini bahasa ini. Ini kan sudah bertengkar seperti itu, emosi seperti itu kan sudah kesadaran nafsaninya. Jangan mencari nikmat melalui dosa. Nah, sekarang mari kita lihat selawat. Sama dengan pernah ada yang bertanya kepada saya di Sukabumi. Ada pesantren di sana itu, yang untuk menampung yang direhabilitasi narkoba itu. Di Sukabumi ya, atau? Ya, itu. Dan itu mereka dilatih zikir. Ada salah satu yang bertanya kepada saya. Saya tahu bapak-bapak adalah pencinta zikir, saya maksudnya. Apakah memang zikir itu bisa berfungsi sebagai obat? Itu pertanyaan kepada saya. Jadi saya bilang, saya berzikir kepada Allah bukan mencari obat. Saya berpikir kepada Allah, terserah Allah mau dijadikan apa seperti itu. Mau dijadikan obat silahkan, mau dijadikan apa silahkan, saya serahkan. Namun tugas saya hanya berzikir kepada Allah. Mau dijadikan apa? Terserah Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur itu dia membaca Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Tangan mulai dari kepala diusap seluruh badan. Kurang contoh apa ini? Kurang contoh apa ini ya? Ini yang menjadi masalah. Kalau tidak pas dengan perbuatannya, anak dianggap menyimpang, tidak ada bisa lagi langsung bid'ah, sesat, masuk neraka. Kalau tidak berjalan logikanya, analoginya, kiasnya. Kan itu kias kan memasukkan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya, tidak ada status hukumnya,
kepada yang ada status hukumnya karena ada kesamaan. Itu beras, ada nggak status hukumnya beras itu kita pakai berzakat? Nggak ada. Ada nggak? Yang namanya ada status hukumnya kalau disebutkan dalam nas. Nah beras nggak disebut berarti tidak ada dasar hukumnya. Yang disebutkan apa? Gandum. Gandum berarti gandum yang memiliki dasar hukum, memiliki status hukum. Beras tidak ada status hukumnya. Tapi kenapa kita melakukan karena ada persamaan antara beras dengan gandum? Apa itu? Sama-sama makanan pokok. Oh kalau begitu, ini namanya analogi, ini namanya kias. Ini namanya kias burhani. 9 macam kias. Jadi kalau kita hanya mau menerima apa yang dilakukan oleh Rasulullah, baru menurut selamat, maka yang selamat dengan Rasulullah. Dan kita harus paham bahwa salawat kita, kalau tadi saya memulai itu, salawat kita kepada Rasulullah, pada hakikatnya salawat Allah kepada kita. Kan ini sudah terkontaminasi dengan pemikiran, ini juga pemikiran yang perlu dikoreksi menurut saya. Kan ada sahabat berkata, untuk apa kita doakan Rasulullah dan manusia yang paling sempurna? Kan ada biasa begitu. Untuk apa kita kirimkan Fatihah kepada Rasulullah dan Rasulullah manusia paling sempurna? Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada yang celah seperti ini. Untuk apa kita kirim Al-Fatihah? Dan itu Muhammad adalah manusia yang paling sempurna. Dia tidak paham bahwa kita menyandarkan, memberikan kepada Rasulullah karena kita menjadikan Rasulullah sebagai wasilah untuk mendapatkan kebaikan. Jadi orang yang berdoa kepada orang-orang baik menjadi wasilah untuk mendapatkan kebaikan. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah. Coba, apa yang kita baca kalau sudah ke azan? Sudah mendengar azan? Coba apa yang kita baca? Ada di situ kata-kata ati Sayyidina Muhammad al-Wasilah. Ya Allah, berikanlah, tambahkanlah kepada Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah. Untuk apa kita doakan Allah? Wasyar wadana al-aliyah. Tambahkanlah kemudahan. Manusia sempurna. Kan ada cara berpikir, untuk apa kita lagi? Apa kita tanya ini? Memang kita untuk bukan kedua itu kepada Rasulullah, tetapi kita menjadikan Muhammad sebagai wasilah karena dia tidak ada kita. Siapa yang ada kita berdoa sudah asal betul. Arti Sayyidina Muhammad itu wasilah wal fadilah wasyarf wal ridha al-ahli wa ba'as maqam mahmud itu. Didoakanlah ya Allah, tempatkanlah kepada Muhammad ke tempat yang paling mulia. Nanti manusia yang paling mulia, bukan ke sana arah kita. Jadikanlah Muhammad wasilah untuk kami mendapatkan kemudahan. Begitu cara berpikir saya. Makanya saya tidak gampang membida'ahkan orang. Ini kita memahami. Dan kalau ada orang mau bersalawat, ya terserah kepada Allah. Mau dijadikan seperti awet muda atau apa. Kan itu amal dunia. Rasulullah menjadi wasilah. Kita saja berharap menjadikan Muhammad sebagai wasilah. Hati Sayyidina Muhammad, hati itu loh, berikanlah ya Allah kepada Muhammad. Apa itu wasilah? Apa itu wasilah? Media. Wasilah itu tidak media. Jadikanlah Muhammad media untuk kami mendapatkan kebahagiaan. Memang tidak ada apa di doa kita orang yang penuh dosa ini mendoakan Muhammad. Bukan ke situ, orang ke sini kita berpikir. Tapi kita berpikir, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa mendapat kebaikan melalui media karena Rasulullah.
Siapa yang ada kita berdoa begitu? Rasul. Nah, coba. Siapa yang berselawat kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka Allah akan berselawat kepadanya sebenarnya. Artinya apa ini? Muhammad sebagai sarana untuk mendapatkan salawatnya Allah SWT. Untuk apa kita mau mendoakan keselamatan Rasulullah? Nah, kita sendiri belum tentu selamat. Tapi kita berdoa seperti itu, kita mau mendapatkan keselamatan melalui wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan cara begini, kalau tidak pas apa yang ada di zaman Rasulullah, tidak, ini maka yang cara berpikir ini dan selamat merasa. Bahkan setiap begitu selesai salat isya langsung witir. Kenapa begitu? Ya, ada kehati-hatian syukur dan dimiliki oleh Allah. Tidak pas yang disampaikan. Bilang tidak pernah Nabi melakukan itu, tapi Bilal melakukan. Nabi heran, dia bilang, apa yang kau lakukan? Nah sekarang sandal saya sudah dengar ada di surga. Oh ya Rasulullah, saya tidak pernah berhadas kecuali bersuci lagi. Artinya Bilal itu selesai habis berwudu, kok bahkan berwudu lagi. Apalagi Bilal? Ya, setiap saya selesai asar, saya salat 2 rakaat. Itu saja bilang, iya itu dia ya Rasulullah. Oh pantas kau mendapatkan tempat yang mencoba. Ini Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Pernah kan Nabi azan? Tidak pernah Nabi azan. Mungkin jadi yang azan ini tidak harus itu. Bukan lagi Masya Allah, tapi masyarakat. Nah, jadi begitu Pak, begitu. Nah, kemudian yang ketiga tadi ini, sekarang kita memahami Islam sebagai nama atau sebagai ajaran. Itu yang perlu diperjelas dulu. Kalau dia sebagai ajaran, maka dialah Islam yang termulia. Kenapa? Karena ajarannya Nabi Ibrahim, ajaran Islam. Ajarannya Nabi Musa, ajaran Islam. Ajarannya Nabi Isa, ajaran Islam. Ajarannya Nabi-Nabi semua ini. Ada yang dibaca imam itu. Seandainya kita tahu itu, apa yang dibaca? Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nabi-nabi sama. Apa? Di mana persamaannya? Mengisahkan Allah. Itu dari segi ajaran mengisahkan Allah. Itu. Nabi sendiri berkata, afdal ma kuntu ana wa nabiyyu la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan yang saya ucapkan adalah la ilaha illallah. Karena Nabi sebelumnya la ilaha illallah. Nah, sekarang bagaimana dengan kehadiran Muhammad sebagai Nabi terakhir? Persoalannya apakah mereka mengaku bahwa Muhammad adalah sebagai Nabi, sebagai Rasul? Kalau tidak, berarti dia menyimpan dari ajaran sendiri. Nabi Isa kan mengakui bahwa akan datang nanti. Ini yang menjadi masalah karena sudah diperintahkan oleh kitabnya sendiri, kitabnya tidak percaya. Karena kenapa? Ketika datang kepadamu Rasul dan kau tidak sengaja, maka kamu menolak. Jadi sebenarnya sudah benar bahwa Islam, ajaran Islam inilah yang termulia. Nah, kelihatannya nama ajaran seperti ini yang sekarang ini ya ajaran menggunakan nama Islam. Nabi Ibrahim ajarannya Islam.
Walakin kan hanifan musliman. Ayat. Bukan agama Nasrani makanan. Walakin kan hanifan musliman. Muslim sejati. Kenapa masih dikategorikan muslim sejati padahal belum hadir? Kan belum hadir Nabi Muhammad SAW secara fisik. Jadi kalau ada ajaran yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, kita bukan menyalahi ajaran kita sebenarnya. Nah itulah saya sering berkata bahwa memang setelah lahirnya Muhammad SAW ini berbagai macam pemikiran yang muncul kepada Rasulullah. Ada yang mengenal Muhammad hanya sekedar pendekatan biologis, anaknya Abdullah, anaknya Aminah, itu hanya mengenal secara biologis. Ada juga yang mengenal Muhammad hanya dengan pendekatan referensi. Referensinya tidak akan semua Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab samawi referensinya, tapi tidak beriman. Nah sekarang kita ini referensi kita tentang Nabi Muhammad SAW sebentar. Tapi apakah ajaran-ajaran yang kita jalankan atau tidak? Berarti kalau begitu kita hanya mengenal Muhammad sebatas referensi. Ada orang yang mengenal Muhammad dengan pendekatan bertabarruk, memiliki keberkahan. Saya sering sampaikan salah satu contohnya istri Rasulullah Ummu Salamah itu, dia berkeringat Rasulullah waktu tidur, dia ambil satu-satu lenso. Tahu namanya lenso? Satu tangan itu bahasa lagi apa lenso. Dia lakukan Nabi kaget, terbangun. Kenapa? Apa kata Rasulullah Ummu Salamah? Saya lap keringatnya Rasulullah. Kenapa? Saya menjadikan obat. Apa kata Rasulullah? Asal tutup. Bukan di hadisnya itu. Kata asal tutup. Tidak ada kata beda. Karena tingkat pemahamannya kepada Rasulullah melebihi daripada yang lain. Ini sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau melihat secara fisik, saya sudah pernah ceritakan di sini. Bagaimana manusia Nabi? Udah perut itu makamnya. Dadanya dilengketkan di batu nisan Rasulullah. Ada mengatakan beda itu. Secara fisik itu kan berbagai macam pemikiran yang mungkin. Ini masa kubur. Ditegur oleh orang. Namanya Marwan. Gubernur pada saat itu. Bukan gubernur sekarang. Marwan. Apa dia katakan? Apa kau lakukan? Saya datang di sini bukan batu yang saya datang Rasulullah SAW. Bukan batu yang saya datang. Yang saya datang adalah Rasulullah. Apabila ini Abu Ayyub Al-Ansari, saya mendengarkan Rasulullah bersabda, tidak usah kau menangis jika yang memimpikan adalah orang yang tahu agama, tapi menangislah jika yang memimpin kau tidak tahu agama seperti kau. Maksudnya apa? Saya kira, apa tadi yang pertama yang saya bilang tadi? Ya, kenapa Nabi Musa lebih paling banyak disebutkan? Iya. Jadi, Al-Quran sendiri mengatakan begitu. Salah satu predikatnya Nabi Musa itu adalah teman bercakapnya Allah. Wa kallamullahu Musa taklima. Teman bercakapnya.
Apakah lantas kita mau berkata, ini bagus total pada bertanya kepada cara ini? Tunggu dulu. Dan persoalan-persoalan yang dihadapi Musa, siapa yang dihadapi? Bani Israel. Bani Israel adalah manusia makhluk yang paling cerewet di dunia ini. Ya, coba lihat tadi kisahnya itu. Kisahnya tadi ini. Disuruh masuk, jangan saya masuk dulu. Kamu Musa harus masuk dulu. Seperti aman baru saya masuk. Gitu. Disuruh lagi sujud tuh kalau masuk. Tidak lagi sujud dalam satu menit. Karena diancam oleh Allah. Diancam oleh Allah. Kalau kau tidak sujud, saya timpahkan itu gunung kepada kamu. Makanya tidak jatuh di kain itu. Disuruh lagi, ini yang diucapkan kalau masuk ke hintatun, naroba lagi. Hintah. Ini baru satu ayat kita berapa banyak yang dilakukan ini cerewetnya bagi Israel. Maka dia diharapkan dengan seorang nabi yang harus banyak bertanya kepada Allah Subhanahu. Nah sekarang seperti misalnya kita ini menjadi Nabi Musa sekarang ini, Musa sekarang, artinya apa? Berbagai macam problematika kehidupan yang kita hadapi ini bertanya kepada Allah, kepada Al-Quran. Apa tidak salah saya cara berpikir? Yang koreksi banyak cara berpikir ini kan umat Musa. Seperti tadi yang dikatakan. Dan juga kita berpikir seperti tadi ini yang dikoreksi oleh Allah Subhanahu. Saya kira begitu Pak. Ya. Cukup lah. Cukup. Ada satu lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang saya. Mungkin di luar konteks sedikit tapi terkait hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Mau mengkonfirmasi kesahihan hadis karena apakah umat yang dimaksud di situ umat yang kebanyakan atau ulama di situ yang dimaksud, karena terkait perbedaan pendapat ini kan kalau semua umat berpendapat yang berbeda bukan ahli begitu Pak Kiai, nanti banyak perbedaan pendapat jadinya. Apakah umat yang dimaksud di situ umat yang seperti kita atau ulama yang dimaksud di situ yang berbeda pendapat? Masalahnya kan zaman sekarang banyak orang yang merasa lebih ahli daripada ulama itu sendiri. Misalnya bukan keahliannya tapi membicarakan tentang agama dan kelihatannya lebih ahli daripada misalnya yang lau berkecimpung di dunia agama. Begitu Pak yang mau penjelasannya. Ya, itu hadis Pak itu. Ikhtilaf ummati rahmah. Nah sekarang persoalannya perselisihan ini yang dimaksudkan itu adalah perbedaan pandangan itu. Ada ulama berkata, siapa yang tidak memahami perbedaan maka tidak berhak dipanggil sebagai seorang ulama. Kalau ada orang yang tidak memahami perbedaan tidak boleh dipanggil sebagai seorang ulama. Oleh ahliman. Nah, makanya itu di dalam kaidah usul dikatakan la yuzkaru al-mukhtalaf fihi, innama yuzkaru al-mujma'u alaihi. Ini kemarin ini sama kemarin sekarang ini kita merangkap perbedaan ulama. Ada ulama yang ketika sebenarnya bukan perbedaan ulama ini. Ini baru pengkaderan calon ulama. Masa mau dikader 1 bulan menjadi ulama? Tetapi mereka sudah S2 semua. Tapi saya dapat itu. Jadi apa makna tadi itu kayak usul itu? La yukaru al-mukhtalaf fihi. Tidak boleh dikatakan salah kalau statusnya itu amalan masih dalam proses ikhtilaf. Nanti dikatakan salah kalau al-mujma'u alaihi, kalau sudah menjadi ijma'nya ulama. Sudah salah itu kalau kita kan. Contohnya apa? Yang menjadi istilah kunut umpamanya.
Istilahnya itu. Jadi kalau ada yang salahkan yang dibunuh, berarti orang yang tidak memahami perbedaan. Maka tidak berhak dipanggil sebagai ulama orang seperti ini. Man lam ya'rif, kaidahnya begini, man lam ya'rif al-ikhtilafat falaysa alim. Orang yang tidak mengenal namanya perbedaan itu tidak bisa dikatakan sebagai. Dan memang banyak begitu orang yang bahkan tentang pesantren kilat ya tidak berani mempertua kemana-mana. Contoh tadi yang terkenal lebih pintar dibanding ulama. Bahkan ada yang lebih pintar daripada Rasul. Saya itu ada kan ceramah yang kita dengar. Oh, tidak ada itu maknanya itu yang beliau, saya tidak tahu siapa namanya itu. Yang beliau itu ceramah dan dia kutuahkan. Tidak ada itu zikir Allah saja, tidak boleh. Ada kan? Di YouTube itu, saya tidak tahu siapa namanya itu. Yang ada. Apa kata Rasulullah SAW? La taqumu as-sa'a hatta la yuqala 'ala al-ardi Allah. Tidak akan kiamat dunia kecuali kalau sudah tidak ada lagi orang yang berzikir menyebut nama Allah. Berarti kalau ada yang menyalahkan ini lebih pintar dibanding Rasul ini orang. Bukan ke hadisnya itu di hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim bukan Pak. Sahih Muslim karena di nomor hadisnya itu 148. Jelas hadisnya. Dan langsung dipatuakan bahwa tidak sah orang berzikir menyebut Allah. Yang diajarkan adalah la ilaha. Ini tidak belajar bahasa. Ada namanya al-jumlatul satahiyah, ada namanya al-jumlatul amiqah. Ini pelajaran bahasa S3 ini yang saya ajarkan itu. Nah ini kan kita bukan S3 di sini, jadi sampai di situ bahwa ada namanya kalau dalam linguistik ada namanya surface structure, ada juga namanya deep structure. Itu Bismillahirrahmanirrahim, kalimat sempurna enggak itu? Bukan kalimat sempurna itu dari segi surface structure-nya. Coba terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi banyak. Sempurna kalimatnya. Kalau dia jumlah isim mana udah ada kabarnya. Kalau dia jumlah fi'il mana fi'il dampaknya tidak ada. Tapi kenapa kita katakan satu ayat? Karena dilihat dari deep structure-nya, al-jumlatul amikahnya dia ada kalimat sempurna. Pada hakikatnya ada beberapa di situ yang terbuang. Saya makan Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum. Itu letak kesempurnaannya. Sama dengan Allah. Kan terlalu panjang kalau mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Panjang itu. Kita kan bisa berpendek. Allah. Biasa kita ngomong, apa sih kebakaran? Kan panjang sekali itu. Hati-hati kebakaran itu dicokol dulu nomor sekian atau nomor sekian. Ada orang api. Mana? Terlalu panjang. Kebakaran, karena kebetulan di samping rumah saya itu kebakaran Pak. Kebakaran di Cokonuli di samping rumahnya Yusma. Itu terlalu panjang kalau begitu. Langsung api. Cepat. Salah kan kalau kita bertanya api. Salah. Saya tahu bisa berkata apa. Ada lagi yang lebih pintar daripada Rasulullah SAW. Katanya begini, saya dengar itu di YouTube. Apa benar atau bukan dia rekayasa? Tidak boleh kita perpanjang astagfirullah karena yang diucapkan Nabi pada saat sesudah sholat hanya astagfirullah. Tidak boleh kita tambah-tambah. La haula wala quwwata illa billah.
Jadi kalau itu prinsip yang dipakai, kenapa Nabi membiarkan sahabat di belakangnya menambah-nambah doanya sesudah dia intihar? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu Pak, perhatikan sami Allahu Rabbana walakal hamdu titik. Kenapa ini sahabat dia tambah? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Besar lagi suaranya sampai Nabi keheran. Siapa tadi yang bilang? Mana ibu tekan ini? Siapa tadi yang ngomong itu? Ana ya Rasul. Untuk sedih itu, ana ya Rasul. Apa namanya? Saya hari ini lebih 30 malaikat berlomba mengejar amal. Tidak dikatakan bid'ah sesat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.